Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sobat Sehat Rumah Sakit Umum Wajah Usada dimanapun Anda berada. Kali ini jumpa lagi bersama saya Salsafa selaku moderator pada segmen Bincang Sehat kali ini dan tentunya bersama dokter kesayangan kita. Selamat sore dokter. Sore. Ya, apa kabar dokter? Baik. Ya, boleh mungkin perkenalan diri dulu, mungkin audiens kita ada yang belum mengenal nih dokter Iya, kita. perkenalkan nama saya Domi Pradana Putra, saya adalah dokter di Rumah Sakit Wajah Usada dan kebetulan spesialis ortopedi dan traumatologi. Luar biasa sekali. Ngomong-ngomong nih dokter, katanya bulan ini, tepatnya tanggal 20 ya dokter ya, ada hari osteoporosis sedunia. Ngomong-ngomong tentang osteoporosis nih dok ya, mau tanya, banyak orang sering mendengar istilah osteoporosis, tapi belum benar-benar memahami apa sih itu sebenarnya. Mungkin bisa dijelaskan dok, apa sih yang dimaksud dengan osteoporosis itu? Ya, jadi kalau kita bilang namanya osteoporosis itu bahasa awamnya mungkin tulang keropos, gampangnya gitu. Kalau kita lihat bentuk dari tulang kita, sebetulnya tulang kita kayak pipa. Tulang kita pipa dengan dinding yang tebal. Kemudian pada bagian dalam itu juga ada namanya trabekular yang seperti jaring laba-laba yang juga sifatnya dia itu padat dan tebal. Nah, jika terjadi osteoporosis, otomatis akan terjadi penipisan secara volume dari semua itu, baik dindingnya maupun bagian dalamnya. Itu sebabnya namanya osteoporosis. Berarti kayak tipis gitu ya Betul, dok ya? tipis. Dan terus kalau gitu nih dok, apa sih yang menyebabkan seseorang itu bisa mengalami osteoporosis? Ya, sebetulnya kalau kita lihat dari penyebab faktornya adalah nomor satu adalah usia. Ya. Kemudian jenis kelamin juga mempengaruhi. Pada wanita memang cenderung mengalami osteoporosis dikarenakan mereka mempunyai fase menopause. Gitu. Hormonal sangat mempengaruhi pada daerah situ. Yang ketiga adalah metabolik. Kelainan-kelainan metabolik apapun bisa menyebabkan dia terjadinya osteoporosis. Kan tadi katanya lebih banyaknya menyerang ke wanita nih dok ya. Kira-kira untuk pria itu apa bisa terjadi osteoporosis juga nih dok? Dan juga biasanya tuh kayak banyak stereotip tentang bahwa osteoporosis itu hanya terjadi sama lansia. Apakah itu benar atau cuma mitos? Nah, sebetulnya kalau kita lihat secara fakta atau mitos, kita melihat secara keseluruhan terlebih dahulu. Sebetulnya kalau kita bilang, apakah usia muda bisa mempengaruhi terjadinya osteoporosis? Jawabannya bisa. Dikarenakan satu faktor satu tadi yaitu metabolik. Ketika mereka memiliki penyakit metabolik, contohnya penyakit ginjal kronis, banyak yang mengenai pada usia muda saat ini, itu tulangnya pasti osteoporosis. Simple, itu pertama. Ya, yang kedua, jelas pasien usia tua, baik laki-laki maupun perempuan, pasti akan terkena osteoporosis karena faktor usia. Kalau kita ngomong jenis kelamin, paling banyak terjadi pada wanita dikarenakan dia memiliki 3 faktor yang bisa menyebabkan semua itu pada wanita. Salah satunya ditambah menopause itu tadi. Berarti laki-laki juga bisa, cuma lebih banyak wanita. Betul. Gitu ya dok ya. Kemudian nih dok, kira-kira gejala apa sih yang biasanya muncul saat mulai mengalami osteoporosis dan apakah bisa diketahui sejak dini? Sebetulnya osteoporosis kalau kita melihat gejala itu tidak ada. Nggak ada gejalanya? Nggak ada gejala. Biasanya osteoporosis menimbulkan gejala ketika dia sudah mengalami yang namanya komplikasi. Gitu. Komplikasi yang paling sering terjadi adalah patah tulang. Jadi biasanya pasien pada usia tua akan datang ke tempat kita hampir semuanya yang terjadi dikarenakan setelah jatuh. Terpleset dari kamar mandi, jatuh dari tangga, sehingga rasa nyeri itu menyebabkan dia terjadi patah tulang. Gitu. Jadi kayak ada penyebabnya dulu. Betul. Gitu ya dok ya. Kemudian nih dok, bagaimana cara dokter menegakkan diagnosis osteoporosis di RS Wajah Usada? Apakah ada pemeriksaan khusus yang dilakukan? Sebetulnya secara gold standar kita mempunyai pemeriksaan yaitu BMP, yaitu kita melihat secara garis besar apakah secara densitas tulangnya itu bermasalah atau tidak. Ada namanya scoring yaitu T-score juga yang menilai apakah rata-rata nilainya itu mengenai dia itu osteoporosis atau masih belum osteoporosis juga bisa diperiksa. Tapi kalau untuk di Wajah Usada sendiri, dikarenakan pemeriksaan itu belum ada, saya biasanya memperkirakan dari faktor-faktor itu tadi. Dan juga biasanya kita sebagai ortopedi itu bisa memiliki rumus atau semacam
kalkulasi sendiri yang bisa kita evaluasi berdasarkan foto ronsen. Oke. Jadi sebetulnya kalau secara tidak langsung kita bisa memeriksa itu adanya osteoporosis atau tidak. Oh, iya, Tetapi biasanya kita menilainya secara X-ray. Hmm. Dari X-ray itu kita bisa melihat apakah pertama dindingnya itu tipis atau tidak. Iya. Kemudian trabekular tadi seperti laba-labanya mulai menghilang atau tidak. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa pasien ini mengalami osteoporosis. Oke, nah osteoporosis itu sendiri tuh dok sebenarnya kayak dalam jangka waktu itu makin lama makin tipis. Nah, atau enggak? Nah, kemudian kalau memang benar seperti itu, kira-kira ada nggak sih kayak upaya dalam memperlambat perkembangan osteoporosis semakin parah? Ya, kalau kita ngomong osteoporosis, kita berbicara yang namanya peak bone mass. Jadi apa itu peak bone mass? Gimana kita sebagai manusia, baik laki-laki maupun perempuan, mendapatkan kesempatan untuk tulang kita bisa berkembang semakin kuat. Itu hanya berada di usia 0 sampai dengan 20 tahun. 20 tahun aja nih Betul, dok? 20 tahun aja. Jadi ketika 0 sampai 20 tahun, grafiknya itu tidak ada yang landai, dia naik terus ke atas. Jadi semakin kita untuk yang mungkin pendengar di sini mempunyai anak di range segitu, ketika kita menyuruh dia beraktivitas, aktivitas apapun, dia bermain, lari, olahraga tertentu, ditambah dengan makan minum yang bagus, khususnya kalsium dan vitamin D, dia pasti akan melonjak tinggi itu. Oke. Nah, kita analogikan kapan sih orang mengalami osteoporosis? Kalau kita bicara osteoporosis itu misalnya 0 sampai dengan 10, kita ngomongnya itu 4 itu osteoporosis. Tergantung dari kita melewatinya sudah melebihi 4 atau tidak, Mbak. Ketika kita sudah olahraga nilainya 5, pasti ketika 40 tahun ke bawah, landai itu turun, pasti di usia 60-an dia akan jadi osteoporosis. Beda cerita kalau dia sudah sampai 10, Mbak. Mungkin sampai akhir hayatnya dia tidak akan pernah mengalami osteoporosis. Oh, gitu. Karena batasnya 4. Oke. Jadi kayak usia 0 sampai 20 tahun itu usia emasnya Iya, tulang kita gitu harus ya? naik tangga setinggi-tingginya di situ. Oke, berarti Nah, nggak boleh mager lagi nih betul. teman-teman. Soalnya kan itu kayak Gen Z ya, kayaknya usia-usia segitu tuh mager banget buat olahraga. Cuma sekarang kayak udah mulai ada yang namanya tren lari nih Betul. dok. Itu kira-kira bisa membantu nggak sih Betul. dok? Semua aktivitas yang bergerak itu akan kalau kita di kedokteran ada namanya workflow. Apa itu? Semakin tulang itu digerakkan ataupun kita berjalan akan mengalami yang namanya microfracture. Jadi sebetulnya kita berjalan ini patahan kecil-kecil itu ada. Oke. Nah, ketika di situ sel-sel kita yang membuat dia pertumbuhan tulang itu semakin terus regulasinya terus, healingnya dia terus tuh di situ. Lah menyebabkan apa? Tulangnya semakin tebal. Jadi kalau pada orang-orang lari pasti di daerah paha ke bawah sampai dengan kaki mesti menebal tuh di situ. Tulangnya kuat sekali. Nah, terus kalau misalkan nih dok, untuk orang-orang yang sudah memang terdiagnosis menderita osteoporosis, kira-kira apakah tetap bisa menjalankan aktivitas olahraga seperti berlari atau nge-gym misalkan ya, atau dan lain sebagainya itu bisa atau enggak dok? Sebetulnya kalau kita ngomong secara kita lihat usia ya, faktor resiko dia pasti usia sudah geriatri atau lansia. Kalau kita melihat kualitas dari tulangnya sudah mengatakan osteoporosis, yang bisa kita lakukan hanyalah pencegahan saja, Mbak. Oh, pencegahan saja. Jadi di situ pencegahan bisa kita lakukan secara non operatif atau operatif, gampangnya gitu aja. Kalau non operatif seperti tadi, kurangi hal-hal yang sifatnya angkat berat-berat. Atau kita kurangi hal-hal yang sifatnya resiko terjadinya dia tabrakan, kecelakaan atau jatuh atau apapun kita hilangkan. Ada beberapa kondisi, Mbak, pada kasus metabolik ataupun pada kasus mungkin malignansi di tempat kita ataupun tumor itu bisa menyebabkan osteoporosis. Itu kita hampir ada beberapa treatment yang memang dilakukan tindakan operasi. Oh gitu. Jadi kalau kita sudah melihat bahwa karena kesalahan itu tadi, baik malignansi ataupun infeksi tadi itu menyebabkan tulang kita tipis dan ketika dia berdiri beresiko patah, biasanya kita melakukan pencegahan untuk kita lakukan pemasangan pen. Oke. Itu lebih ke pencegahannya ya dok ya. Nah kan juga banyak kayak iklan-iklan atau dan lain sebagainya itu yang menyarankan untuk menambah kalsium dan vitamin D. Nah kira-kira itu apakah berpengaruh terhadap pencegahan osteoporosis? Sebetulnya kalau kita ngomong pencegahan menggunakan vitamin D dan kalsium, kembali lagi ke grafik itu tadi. Kalau ke grafik 0 sampai dengan 20 tahun, efektivitasnya 100% pasti. Tapi ketika kita meminum itu di 20-40, mungkin masih bisa, tetapi nanti dia akan nggak ngaruh ya dok ya, cuma gitu. lebih baik daripada enggak. Betul. Oke.
Nah, ngomong-ngomong tentang yang tadi usia muda banyak gerak nih dok, tapi kalau misalkan dia olahraganya rajin nih, dia gerak aktif dan juga mengkonsumsi makan makanan sehat, tetapi dia juga tidak bisa meninggalkan gaya hidup seperti merokok dan juga konsumsi alkohol. Nah, itu apakah juga akan berpengaruh dan memicu osteoporosis? Sebetulnya vitamin D atau kalsium, tapi semua atau olahraga yang sifatnya FOMO jangan pernah hanya sekedar ikut. Iya. Tapi tolong pastikan memahami bagaimana melakukan olahraga itu dengan benar. Karena ketika FOMO contohnya seperti lari, simple, itu banyak cedera-cedera dikarenakan mereka tidak pemanasan, kurangnya latihan, karena pingin ikut foto-foto saja, pingin ikut culture-nya nih. Nah, Strava, betul, Strava-nya pingin ikut gitu. Apalagi yang sekarang paling fenomena paling besar adalah pedal. Benar banget, ramai banget. Pedal itu sangat banyak sekali cedera. Gitu. Mulai dari cedera dari bagian lutut, ACL sendiri, dan saya juga pernah berdiskusi pada teman mata, salah satu spesialis mata, banyak yang terpukul raket pedal pada bagian matanya situ dan hampir buta juga banyak. Dan itu saya baru tahu ternyata selain olahraga yang sifatnya dia cedera pada lutut, dikarenakan kesalahan mereka mungkin dalam memilih sepatu, karena secara bentuk lapangan pasti berbeda, itu juga menimbulkan cedera. Gitu. Ya, jadi pastikan ketika kita memilih suatu olahraga, pahami betul olahraganya seperti apa, baru kita memulai supaya terhindar dari cedera. Karena juga banyak kemarin tuh lagi rame juga nih dong di salah satu aplikasi itu kayak kecekluk gitu bahasa Jawanya, karena alat nge-gym mungkin ya. Jadi emang perlu banget riset tentang olahraga sebelum teman-teman FOMO, karena nggak apa-apa FOMO yang baik olahraga, tapi juga diperhatikan cara yang benarnya gitu ya dokter ya. Oke nih, terakhir nih dok, mungkin ada pesan nggak sih untuk sobat sehat agar lebih peduli terhadap kesehatan tulang dan tidak menyepelekan gejala awal osteoporosis? Ya, mungkin kalau dulu eranya adalah teman-teman sekalian yang mungkin mager ataupun merokok ataupun minum alkohol adalah hal yang terlihat keren. Iya. Tapi sekarang eranya berubah. Jadi jangan sampai kalian tertinggal pada era yang sudah tertinggal itu. Sekarang eranya adalah hidup sehat. Bagaimana kita makan makanan yang sehat, memperlihatkan bahwa badan kita bagus, memperlihatkan hidup kita sehat, dan bahkan rajin berolahraga. Cakep nih. Jadi sekarang itu FOMO-nya ke yang baik-baik aja gitu ya. Oke nih, berikutnya teman-teman bisa komen-komen, mumpung lagi ada dokter spesialis ortopedi kita. Langsung aja bisa konsultasi gratis ya dok ya. Kali ini kapan lagi, nanti kita jawab saat ini juga. Langsung buruan di komen-komen. Boleh Mas Admin dibantu untuk membacakan pertanyaannya? Kalau pernah patah tulang, apakah itu bisa menyebabkan osteoporosis dok? Oke, kita aja ternyata ya. Pernah patah tulang, apakah itu bisa menyebabkan osteoporosis dokter? Ya, sebetulnya jawabannya bisa. Tergantung dari patahan itu di mana. Khususnya patahan itu berasal dari bagian sendi. Kalau pada bagian sendi patah tulang, biasanya seringnya terjadi nyeri yang sangat hebat, nomor satu. Yang kedua, dikarenakan nyeri yang sangat hebat, dia cenderung untuk tidak menggerakkan lututnya. Nah, disitulah muncul mulai permasalahan, mulai dari fibros, kekakuan sendi, dan bahkan ada namanya diffuse osteoporosis. Yaitu dikarenakan sistem pumping yang terjadi untuk memberikan asupan makanan pada sendi kita itu tidak bisa jalan dikarenakan dia tidak bergerak. Sehingga pada bagian yang dekat dengan sendi dia cenderung mengalami yang namanya osteoporosis. Bisa dilihat dari foto ronsen biasa. Jadi ada baiknya kalau kita lebih cepat untuk memeriksakan dan berkonsultasi secara langsung supaya penanganannya juga lebih tepat dan lebih cepat tentunya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi Mas, boleh dibantu? Oke, yakin ini sudah nggak ada teman-teman yang mau tanya apa lagi nih, mumpung sekarang lagi ada dokter spesialisnya, boleh langsung di komen-komen aja. Kalau misalkan di poli ortopedi sendiri nih dok, kira-kira apakah sering terjadi kasus osteoporosis? Sering banget di sini, apalagi mayoritas di sini adalah saya lihat penduduknya juga lumayan banyak. Iya. Mulai dari pasien dewasa khususnya karena banyak pekerja dan juga pasien yang sifatnya lansia. Lansia pada di sini sering sekali terjadi yang pos jatuh di rumah. Atau bahkan saya melihat lansia-lansia di sini menurut saya aktif sekali masih an. Umur-umur yang mungkin di perkotaan saya lihat ya sudah cenderung duduk di rumah atau cenderung untuk santai-santai, di sini malah masih aktif bekerja. Gitu. Yang paling ngeri saya pernah melihat pasien usia 85 tahun tapi dia masih aktif untuk ke sawah.
Wow, Nah, itu 85. hanya di wajah usada itu yang agak ngeri. Emang pekerja keras luar Betul, biasa betul, sih Dok betul, ya. ya. Karena memang di Wajah Usaha juga ada program lansia itu masih aktif untuk senam, senam bagus. pagi gitu Dok. Jadi mungkin itu juga bisa menyebabkan lebih sehat. Jadi untuk teman-teman mungkin ya yang orang tuanya atau mbah-mbahnya gitu ya, daripada diem di rumah bisa daftar aja untuk gabung ke program senamnya Rumah Sakit Umum Wajah Usada. Bisa daftar melalui admin. Ada pertanyaan lagi Mas? Oke, mungkin sudah untuk teman-teman penjelasan dari awal hingga akhir tadi. Jika ingin melakukan konsultasi atau pengecekan supaya tidak terjadi pengeroposan tulang atau osteoporosis, bisa langsung aja datang ke polinya Dr. Domi. Hari apa dokter? Hari Senin dan Rabu jam 3 sore sampai selesai. Oke, dicatat berarti hari ini masih main ya Masih dokter, main. bisa langsung datang nih mumpung hari ini lagi ada. Oke, gitu aja, mungkin ada tambahan lagi Tidak dokter. ada. Terima kasih atas waktunya hari Iya. ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah setia menonton, dan mohon maaf apabila selama live berlangsung terdapat kesalahan baik ucapan maupun tindakan. Sekian dari kami, saya Salsa Fauzula, dan tentunya dengan Dr. Domi Pradana Putra. mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di live berikutnya.